Nah, aku tadi kan lihat VT dari dokter spesialis kandungan. Jadi dokter spesialis kandungan itu nggak apa namanya bikin TikTok lah istilahnya, bikin TikTok dan ada pasien dari rumah sakit. Dan pasiennya ini itu sebenarnya ibu muda ya. Pasiennya ini ibu muda yang dia itu hmm, ibu muda yang kebobolan karena nggak mengharapkan kehadiran bayinya. Terus si dokter itu memberikan POV mengenai orang tua yang ingin memiliki anak itu susah gitu kan. Terus ini yang dikasih gratis itu kok malah nangis gitu. Sebenarnya memang ada kaitannya gitu, tapi hal tersebut sebenarnya nggak relevan dan nggak bisa ngebantu pasiennya. Kalau misalnya terjadi kasus yang demikian, kayak pasiennya akhirnya kebobolan karena dia nggak KB ya, cuman KB-nya itu cabut singkong gitu, itu nggak efektif memang. Dokternya bilang memang nggak efektif. Dan sebenarnya juga pasien tersebut kayaknya nggak perlu untuk diceramahi karena dia tahu akibatnya saat berhubungan. Dia nyalain suaminya waktu itu di rumah sakit. Jadi kayak bertengkar lah sama suaminya. Terus apa namanya ibunya, bu dokternya bilang ngasih pandangan atau POV mengenai ya ini bu banyak banget orang tua muda atau orang tua lah istilahnya. Bukan deh suami istri belum jadi orang tua ya. Suami istri yang pengen banget punya anak gitu. Kalau bisa tuh disayang anaknya yang udah ada di kandungan, udah jadi janin gitu kan. Nah, si si ibu si ibu mudanya ini kan ngamuk-ngamuk ya. Karena kan bilang, "Ya saya sakit, Dok, sakit." gitu. Saya tuh apa namanya udah 2 tahun sesar ya. Sebelumnya itu sesar gitu kan. Sebelumnya sesar kelahirannya. Terus udah 2 tahun ternyata kebobolan. Ada adik lagi. Saya nggak kuat kalau misalnya harus apa namanya hamil lagi. Itu sakit banget, Dok, sakit. Dan dokternya bilang kayak gini, cuman menjelaskan tentang POV itu tanpa memberikan apa ya kayak validasi perasaan gitu terhadap ibu mudanya. Kayak seakan-akan eh, merasakan sakit dengan kehamilan dan tidak ingin memiliki anak karena tahu membesarkan anak itu sangat susah gitu, menjadi orang tua itu sangat susah. Kayak kurang memvalidasi aja ya. Aku tahu mungkin POV dari dokter mungkin ya sebagai wanita karir, aku nggak tahu apakah si dokter itu udah menikah atau udah jadi ibu atau belum, atau memang dia punya anak tapi dititipin ke baby sister, aku nggak tahu. Karena kan pasti dia harus kerja sambil jadi dokter kan, di rumah sakit kan, jaga kan. Terus menangani masalah seperti itu dan hanya diberikan sudut pandang yang semua orang itu pasti udah tahu akan hal tersebut gitu. Bahwa KB itu tuh nggak kayak gini gitu. Dan bu dokternya tuh memang menjelaskan mengenai tipe KB ya, implan kayak IUD ya kan. Terus ibunya nanti bisa pasang kayak gini, gini 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 gitu. Ada KB suntik, ada KB IUD bisa dipakai. Hmm, sebenarnya yang paling perlu untuk dijelaskan itu pertama harus menenangkan ya. Menurut aku ini itu kita bicara tentang sama-sama perempuan dan menjadi seorang ibu itu nggak mudah. Dan kalau mereka sebenarnya nggak pingin itu ya harusnya ya kita validasi dulu gitu perasaannya. Kita tahu bahwa menjadi ibu nggak mudah, tapi itu juga bagian dari konsekuensi gitu. Kayak banyak kan ibu-ibu muda yang baru aja menikah gitu kan. Jadi apa namanya pernikahan dini atau mungkin nggak tahu hal tentang beginian gitu kan ngerasa tabu atau mungkin memang nggak cari tahu gitu. Hal yang kayak gini tuh memang perlu banget untuk
disuarakan gitu. Karena ada banyak ya, kayak jadi ibu, asal jadi ibu setelah apa namanya, anak lahir nggak bisa ngurus, nggak bisa ngerawat, nggak bisa membesarkan dengan baik, itu pada akhirnya nanti yang rugi kadang kita sebagai orang tua pun juga ikut-ikutan kena gitu. Dan anak pun juga gitu. Jadi hal yang aku harapkan sebenarnya bukan menyalahkan dokternya juga ya, walaupun aku ngerasa ya jadi dokter itu kan juga berat gitu. Tapi setidaknya kita harus mengerti sudut pandang dari pasien dulu. Dia itu mengeluhkan karena dia tidak bisa menjadi seorang ibu, tidak ingin menjadi seorang ibu karena kasusnya dia kebobolan dan dia marah-marah sama suaminya. Ya itu apa namanya, masalah mereka berdua sebenarnya. Cuman kita menengahi, istilahnya kita memberikan perasaan atau validasi bahwa ya itu memang sakit gitu, tanpa perlu memberikan klarifikasi mengenai POV. Ada banyak orang tua di sana yang pengen banget punya anak tapi nggak bisa, karena belum lagi punya biaya untuk mempunyai anak itu kan juga mahal ya. Dan orang-orang yang menginginkan itu pasti kebanyakan ya yang sanggup akan finansial itu gitu. Terus orang-orang yang nggak sanggup secara finansial, nggak sanggup secara mental, ya harusnya lebih dikuatin lagi. Nggak apa-apa, nggak sanggup, tapi ada opsi ini nih yang bisa dipakai gitu. Itu aja sih. Harusnya ya, maksudnya divalidasiin dulu lah perasaannya, karena itu kan baru histeris banget gitu. Dia baru hamil dengan anak yang masih 2 tahun, kan ngurus anak 2 tahun itu kan susah ya. Kayak baru rewel-rewelnya, terus ketemu adik lagi, belum lagi gejolak hormon hamil, mual segala macem, pusing, rambut rontok, kayak gitu-gitu. Itu yang mungkin perlu dipahami ya sebagai seorang perempuan, sesama perempuan gitu. Itu aja sih. Harapannya kayak ya kan sama-sama dokter, walaupun ujung-ujungnya mungkin memang dari finansial kan, dapat pasien gitu. Ya gitu lah gitu.